Surat kuasa. Surat Surat kuasa. kuasa. Dokumen ini bisa datang dari Indonesia, dipergunakan di luar negeri. Kalau Oh. tadi kan kita bicara masih skup kecil ya Mas, Iya. kebutuhan pribadi Mm-mm, gitu. Tapi kalau kita bicara kebutuhan perusahaan, surat kuasa Mm-mm. untuk penandatanganan baik dibuat di Indonesia untuk kepentingan di luar negeri atau sebaliknya. Apa keuntungannya, Bu Soya? Kita buat surat pernyataan kayak tadi gitu, kemudian ditandatangani oleh seorang notaris begitu ya, terhadap mungkin kegiatan ataupun tadi kursus singkat itu apa keuntungannya kira-kira? Artinya kan dokumen itu sudah disahkan, Iya. keabsahannya itu Mm-mm. dijalankan oleh pejabat yang berwenang. Mm-mm. Sehingga dokumen itu dapat digunakan untuk kepentingan pihak ketiga lainnya. Mas. Jadi kaitannya dengan itu juga Kaitannya ya? dengan itu pasti. Baik. Jadi kalau kita tidak gunakan untuk pihak ketiga, ya biasanya untuk apa juga kita bawa ke notaris gitu betul ya, ya. Mas Riko, sederhananya. Iya, artinya memang ada sesuatu di depan yang kita perlu antisipasi ya? Iya. Oke, baik. Itu bicara soal perseorangan sudah, PT juga bisa. Ada pihak-pihak lain yang mungkin biasa menganggap legalisasi dokumen ini menjadi penting, Bu? Banyak sekali Mas Riko. Contoh lainnya adalah surat kuasa. Surat kuasa. Surat kuasa. Dokumen ini bisa datang dari Indonesia, dipergunakan di luar negeri. Kalau tadi kan kita bicara masih skup kecil ya Mas, Iya. kebutuhan pribadi gitu. Tapi kalau kita bicara kebutuhan perusahaan, surat kuasa untuk penandatanganan baik dibuat di Indonesia untuk kepentingan di luar negeri atau sebaliknya. Iya. Dokumen itu dari luar negeri untuk digunakan di Indonesia. Jadi mungkin agak sedikit berbeda istilahnya Mas. Kalau dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kita sebutnya adalah legalisasi, yaitu notaris mengesahkan suatu dokumen, mengesahkan tanda tangannya, mengesahkan tanggal ditandatanganinya. Jadi misalnya Mas Riko menandatangani tanggal hari ini tanggal 19 Desember ya Mas. Iya, betul. Saya akan nyatakan memang dokumen itu disahkan notaris tanggal 19 Desember. Iya. Jadi nggak bisa kita buat Mas Riko datang ke notaris kemudian bilang Bikin deh tanggal, boleh deh tanggal Bu 25. Notaris kita bikin backdated gitu. Oh, Itu tidak bisa. Jadi sebenarnya dia mengesahkan juga tanggal dibuatnya dokumen tersebut. Tadi saya bicara mungkin dokumen yang dipergunakan lebih sifatnya lebih bukan dokumen publik atau bukan yang digunakan di luar negeri. Nah kalau di luar negeri Mas, kita ada istilahnya itu apostel. Jadi satu dokumen untuk kepentingan digunakan di luar negeri itu juga harus disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu melalui notaris, kemudian melewati satu instansi yang memang diberi kepercayaan untuk itu. Kalau di Indonesia contohnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada dua step. ada 2 stem ya. Saat ini setelah 2021, kalau sebelumnya stepnya lebih banyak lagi, lebih panjang lagi, Mas. Oke. Jadi cerita dokumen ini memang sejalan dengan kebutuhan bahwa dokumen itu harus lebih singkat prosesnya, Mas. Pengesahan legalisasi untuk dokumen publik yang dari luar negeri ke Indonesia maupun Indonesia ke luar negeri, pokoknya yang akan digunakan di luar negeri itu diperpendek step atau tahapan dari Tahapannya, pengesahannya. Tadi yang saya bilang pada akhirnya setelah Januari 2021, setelah kita ikut meratifikasi suatu convention, Den Haag Convention tentang penghapusan step yang panjang akhirnya menjadi singkat, itu stagesnya atau tahapannya tadi hanya 2. Disahkan di depan notaris, kemudian masuklah satu instansi yang diakui di negara tersebut. Kalau di kita di Kementerian Hukum dan HAM, bisa jadi kalau di negara lain di Kementerian Luar Negeri. Oke. Kalau kita ada 2 ya, tadi di depan notaris, Depan notaris dan di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan Iya, HAM. sekarang jadi lebih singkat dan beruntungnya karena sudah eranya digital, kita pun aksesnya secara elektronik ke Kemenkumham. Iya,